Di sebuah kerajaan yang jauh di sana, hiduplah seorang putri bernama Magdalena. Magdalena adalah seorang putri yang cantik, tetapi dia memiliki sifat yang sangat pemarah. Dia sering marah-marah dan mengomel tentang segala hal, bahkan hal-hal kecil sekalipun. Karena itu, dia tidak memiliki banyak teman di istananya. Nah, adik-adik, kalian tentu penasaran dong cerita dengan Putri Magdalena ini. Sebelumnya, jangan lupa ya untuk like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng yang ada pada video ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Hingga suatu hari, selama perjalanan ke pasar bersama ibunya, Ratu Isabella, Magdalena melihat seorang pria tua yang sedang berjalan dengan tongkatnya yang usang. Pria itu tampak lelah dan terlihat kesulitan untuk berjalan. Kenapa dia tidak cepat berjalan? Dia membuat jalanan menjadi tersendat-sendat, keluh Magdalena dengan suara keras. Ratu Isabella tersenyum. Dia dengan lembut menjelaskan kepada putrinya, "Putriku, kita harus selalu berusaha memahami dan membantu orang lain. Mungkin pria itu membutuhkan bantuan kita." Magdalena memandang ibunya dengan keheranan. Dia tidak pernah berpikir bahwa membantu orang lain bisa membuat kehidupan jauh lebih baik. Setelah mereka selesai berbelanja di pasar, Magdalena dan Ratu Isabella kembali ke istana. Namun, perjalanan pulang, mereka bertemu dengan sekelompok anak-anak miskin yang sedang bermain di jalanan. Anak-anak itu benar-benar membuat bising, keluh Magdalena lagi. Ratu Isabella mengangguk dan berkata, "Mereka mungkin tidak memiliki tempat bermain seperti yang kita miliki di istana, Magdalena. Kita seharusnya bersyukur atas apa yang kita miliki dan mencoba membantu mereka jika kita bisa." Magdalena kemudian diam sejenak, merenungkan kata yang telah ibunya bicarakan kepadanya. Dia mulai menyadari bahwa sikap marahnya tidak membantu siapapun, bahkan dirinya sendiri. Keesokan harinya, Magdalena memutuskan untuk berubah. Dia meminta maaf kepada semua orang di istana atas sifatnya yang pemarah, dan dia berjanji akan berusaha menjadi lebih baik. Malam itu, ketika Magdalena sedang duduk sendirian di kamarnya, dia mendengar suara gemuruh di luar jendela. Dia keluar dan melihat bahwa hujan deras sedang turun membanjiri jalan-jalan di sekitar istana. Tanpa berpikir dua kali, Magdalena berlari ke dapur dan meminta para pelayan untuk membantu mengumpulkan makanan dan juga selimut untuk dibagikan kepada orang-orang yang terkena dampak banjir. Dia juga memiliki para pengawal istana untuk membantu menyelamatkan barang-barang berharga yang terancam oleh banjir. Setelah semuanya selesai, Magdalena merasa bahagia dan puas. Dia menyadari bahwa menjadi baik hati dan membantu orang lain memberikan kepuasan yang lebih besar daripada marah-marah. Hari-hari berlalu dan Magdalena terus berusaha menjadi lebih baik. Dia menghabiskan waktu bersama anak-anak miskin di desa, membantu mereka belajar, membaca, dan menulis. Dia juga sering mengunjungi
mengunjungi orang tua dan orang sakit di kota untuk memberikan semangat dan kebahagiaan. Suatu hari ketika Magdalena sedang berjalan-jalan di taman istana, dia bertemu dengan pria tua yang pernah dia lihat di pasar. Pria itu tersenyum kepada Magdalena dan berkata, "Terima kasih Putri Magdalena, karena telah membantu saya waktu itu. Anda telah menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa." Magdalena tersenyum gembira. Dia merasa bangga dengan perubahan yang telah terjadi dalam dirinya. Dia belajar bahwa menjadi baik hati dan peduli terhadap sesama adalah hal yang paling berharga dalam hidup ini. Di hari itu Magdalena menjadi terkenal sebagai putri yang penuh kasih dan penyayang di kerajaan. Dia tidak lagi dikenal sebagai putri pemarah, tetapi sebagai sosok yang menginspirasi orang lain untuk berbuat baik, dan di bawah kepemimpinannya yang baik, kerajaan itu menjadi tempat yang lebih bahagia dan sejahtera bagi semua orang yang tinggal di dalamnya. Nah adik-adik, demikian cerita Putri Magdalena hari ini. Semoga dapat senantiasa menginspirasi kalian. Terima kasih sudah mendengarkan kami, dan jangan lupa ya untuk senantiasa bersukacita menjalani hari ini. Sampai jumpa lagi.